Salam sejahtera bagi kita semua. Yo, perkenalkan, nama saya Nehemia Lebu SPD. Saya guru kelas di UPTD SD Negeri Nomor 070093 di Sengabola, Kecamatan Umuro, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini saya menampilkan media pembelajaran yang saya buat dengan topik bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari mata pelajaran IPAS di kelas 5 dengan beberapa materi. Yang pertama, mengenal organ pernapasan manusia. Yang kedua, mekanisme pernapasan manusia. Dan ketiga adalah gangguan pernapasan pada manusia. Tujuan daripada pembuatan media pembelajaran ini, yang pertama, memudahkan peserta didik mengenal pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mudah memahami mekanisme pernapasan pada manusia. Adapun beberapa alat dan bahan pembuatan media pembelajaran yang saya buat, di sini saya tampilkan. Ini adalah karton bekas. Ini adalah kertas HVS. Yang kemudian di sini ada pipet atau selang dan botol aqua, yang kemudian balon. Nah, ini adalah media yang telah saya buat. Yang pertama-tama adalah mengenal daripada organ pernapasan manusia. Yang pertama-tama kita dimulai dari hidung, rongga hidung. Ini adalah dari media yang telah saya buat ini. Di sini telah saya gambarkan bagaimana organ daripada pernapasan manusia itu, yaitu dimulai dari hidung. Di dalam hidung ini terdapat selaput lendir dan rambut halus untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, udara yang kita hirup itu masuk melalui hidung kita. Nah, kemudian di belakang rongga hidung ini terdapat yang dikatakan dengan faring. Nah, faring ini sudah termasuk di dalam ini adalah tenggorokan, ya, di mana organ pada faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara, ya, menyalurkan udara dari hidung maupun mulut, ya, karena kadang juga dari mulut ini bisa masuk udara, ya. Ini hidung dan ini rongga mulut masuk ke faring. Yang ketiga adalah laring, ya, di mana laring ini berfungsi mengatur jalannya makanan, ya. Ini laring ini mengatur jalannya makanan dan mengatur juga jalannya pernapasan, ya. Sehingga di dalam laring ini terdapat yang dikatakan dengan pita suara, ya. Yang kemudian setelah laring menuju ke trakea. Trakea adalah jalur pernapasan paling utama yang menuju ke paru-paru. Letaknya pada bagian bawah laring. Bawah laring terdapat trakea. Nah, yang kelima adalah bronkus. Di mana bronkus ini adalah cabang daripada trakea, di mana bronkus ini mengarah ke paru-paru sebelah kiri dan ada juga yang sebelah kanan. Itu namanya bronkus. Yang kemudian bronkiolus.
Nah, bronkiolus ini dari cabang bronkus tadi bercabang lagi, itu namanya bronkiolus. Ya. Nah, jadi bronkiolus ini berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli, ya, dan mengontrol jumlah udara yang masuk keluar saat proses bernafas. Jadi bronkiolus ini masuk ke alveolus. Jadi alveolus ini banyak terdapat di dalam paru-paru manusia. Yang kemudian alveolus. Alveolus ini adalah untuk mengambil oksigen yang masuk. Jadi dari masuk tadi udara itu, jadi masuk ke seluruh tubuh dan dia mengeluarkan juga karbon dioksida. Nah, itu tugas daripada alveolus. Jadi alveolus ini itulah yang terdapat banyak dalam paru-paru manusia. Dan yang kedelapan adalah paru-paru. Di mana paru-paru? Ada dua. Ada paru-paru sebelah kanan dan ada paru-paru sebelah kiri. Jadi fungsi daripada paru-paru ini adalah menerima udara dari bronkiolus, ya. Nah, menerima udara dari bronkiolus, ya, sekaligus menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu artinya yang terdapat dalam paru-paru tadi adalah alveolus, ya. Jadi hampir sama fungsinya. Alveolus ini adalah yang terdapat dalam paru-paru manusia. Yang ke-9 adalah diafragma. Nah, diafragma ini adalah dia di bawah paru-paru. Jadi di bawah diafragma ini terdapat yang dikatakan dengan perut. Itu adalah beberapa organ daripada pernapasan daripada manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan mekanisme daripada pernapasan manusia? Nah, ini tadi media ini, jadi balon yang dua ini saya anggap ini adalah paru-paru daripada manusia. Nah, jadi selang ini tadi adalah bagian-bagian dari tadi pernapasan, sedangkan ujung ini adalah saya lipat di sini menjadi, misalnya saya anggap ini adalah rongga hidung, ya, atau tempat masuknya udara. Bagaimana mekanisme pernapasan manusia? Ada dua. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah mekanisme inspirasi, yang artinya mekanisme ini adalah dari rongga hidung tadi masuk udara melalui paru-paru. Nah, jadi bagaimana mekanismenya? Bagaimana prosesnya? Diafragma, ya, tertarik ke bawah, ya, tertekan atau namanya kontraksi, ya. Nah, jadi pada saat mekanisme ini atau menghirup daripada udara, maka diafragma ini akan kontraksi. Jadi kalau kontraksi dia, maka paru-paru mengembang. Nah, ini. Jadi di dalam paru-paru ini akan mengembang. Nah, jadi itu namanya udara masuk. Udara masuk dari hidung lalu diteruskan dengan organ pernapasan. Nah, jadi artinya kita menghirup udara. Jadi bentuk daripada diafragma tertekan ke bawah. Nah, sedangkan paru-paru akan mengembang. Nah, ini coba diperhatikan. Nah, gambar daripada balon tadi dia mengembang, sehingga diafragma juga menekan ke bawah. Sedangkan mekanisme kedua adalah mekanisme ekspirasi. Di mana mekanisme ekspirasi ini adalah proses
keluarnya udara, ya. Jadi sudah masuk tadi udara ke paru-paru, keluar lagi yang dikatakan dengan karbon dioksida. Nah, jadi prosesnya, jadi tadi ini adalah mekanisme inspirasi. Nah, sedangkan mekanisme ekspirasi dia kembali normal, diafragma kembali normal dan paru-paru kembali juga normal, sehingga udara keluar dari itu. Itu adalah mekanisme daripada pernapasan daripada manusia. Yang ketiga adalah dari pernapasan manusia ini ada beberapa gangguan yang terjadi pada pernapasan. Yang pertama, flu atau influenza. Flu ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua adalah asma. Asma ini adalah merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh wengi yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya bronkitis ini dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Yang keempat adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini bisa disebut TBC. Adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Itu adalah beberapa penyakit atau gangguan daripada pernapasan pada manusia. Nah, demikian pembelajaran atau media yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, mohon maaf atas kekurangan dan saya terima kasih. Yahoo.